Selamat pagi, Miss Enda. Perkenalkan, saya Kenneth Orleans dari kelas 12 Neil Armstrong. Sekarang saya ingin menjelaskan topik mengenai sistem hukum anti korupsi di Indonesia. Latar belakangnya, korupsi begitu marak terjadi di Indonesia. Kasus korupsi di Indonesia pada rentang 2015 sampai 2018 memiliki rata-rata 392 kasus per tahun, 1.153 tersangka per tahun, dan kerugian negara sebesar 4,17 triliun per tahun. Kasus korupsi terjadi di seluruh sektor di Indonesia dan sudah mendarah daging. Korupsi sudah menjadi budaya di Indonesia. Keinginan untuk semakin kaya seakan-akan menjadi candu bagi para koruptor. Gerakan anti korupsi merupakan gerakan penentangan tindak korupsi. Gerakan ini sangatlah penting karena dapat menekan kerugian negara akibat korupsi dan memajukan negara Indonesia. Definisi korupsi. Menurut KBBI, korupsi memiliki definisi sebagai berikut. Penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Jadi, korupsi merupakan tindakan ilegal yang sebenarnya dilarang negara. Bentuk korupsi pertama, perbuatan yang merugikan negara. Yang pertama penjelasannya, mencari keuntungan dengan cara melawan hukum dan merugikan negara. Penjelasan kedua, menyalahgunakan jabatan untuk mencari keuntungan dan merugikan negara. Bentuk korupsi kedua, suap. Suap adalah semua bentuk tindakan pemberian uang atau menerima uang yang dilakukan oleh siapapun, baik itu perorangan atau badan hukum, korporasi. Bentuk korupsi 3, gratifikasi. Gratifikasi adalah pemberian hadiah yang diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara. Gratifikasi dapat berupa uang, diskon, barang, tiket pesawat, dan lain-lain. Bentuk korupsi 4, penggelapan dalam jabatan. Penggelapan dalam jabatan adalah tindakan seorang pejabat pemerintah yang dengan kekuasaan yang dimilikinya melakukan penggelapan laporan keuangan, menghilangkan barang bukti, atau membiarkan orang lain menghancurkan barang bukti yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri dengan jalan merugikan negara. Bentuk korupsi 5, pemerasan. Pemerasan adalah tindakan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan menyalahgunakan kekuasaannya dengan memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Bentuk korupsi 6, perbuatan curang. Perbuatan curang ini biasanya terjadi di proyek-proyek pemerintahan seperti pemborong, pengawas proyek, dan lain-lain yang melakukan kecurangan dalam pengadaan atau pemberian barang yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain atau keuangan negara. Bentuk korupsi 7, benturan kepentingan dalam pengadaan. Memiliki kepentingan pribadi atas wewenang yang dimiliki sehingga dapat mempengaruhi kinerja. Lalu, contoh kegiatan korupsi di masyarakat. Yang pertama adalah melakukan penyuapan terhadap polisi ketika ditilang supaya tidak diproses lebih lanjut. Nah, ini merupakan tindakan suap. Berikutnya yang kedua, tidak datang tepat waktu ketika sedang bekerja di suatu instansi. Nah, ini merupakan contoh korupsi dari korupsi waktu. Berikutnya adalah UU anti korupsi yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah UU nomor 28 tahun 1999. Nah, UU undang-undang ini menjelaskan tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Lalu ada juga dari UU nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Solusi atas maraknya korupsi di masyarakat. Yang pertama, memberikan hukuman yang lebih berat untuk pelaku korupsi. Yang kedua,
memberikan pendidikan kepada siswa-siswi sejak dini tentang kejahatan korupsi. Kesimpulan pentingnya memiliki prinsip hidup anti korupsi. Sebagai kesimpulan, memiliki prinsip hidup anti korupsi sangatlah penting. Hal ini dikarenakan korupsi sangat merugikan negara dan membuat negara susah maju. Jika korupsi dapat dihapuskan di dalam negara Indonesia, maka kesejahteraan rakyat di Indonesia akan semakin meningkat dengan pesat. Integrasi Alkitab diambil dari Pengkhotbah 7 ayat 7 yang berbunyi, sungguh pemerasan membodohkan orang berhikmat dan uang suap merusak hati. Nah, dari ayat ini kita dapat memahami jika tindak korupsi seperti pemerasan dan suap hanya akan merugikan manusia. Nah, sekian presentasi saya, semoga dapat membantu. Terima kasih.